kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sudi Setianawati. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 18051214001. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review bab 3 dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi mengenai Information Security Framework. Nah, Information Security Framework sendiri itu berguna untuk memastikan bahwa mekanisme kontrol tersedia dan tepat untuk mengelola informasi secara efektif bagi perusahaan. Maka perlu dibangun sebuah kerangka keamanan informasi. Di bab Information Security Framework di sini akan ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yakni adalah Organization and Responsibilities. Yang kedua yakni Organization Policy Standards and Procedures. Yang ketiga Information Security Governance. Yang keempat Information Security Implementation. Dan yang kelima Security Incident Management. Dan yang terakhir adalah Legal Framework. Baik, kita akan membahas untuk subbab yang pertama yakni Organization and Responsibilities. Nah, pada Organization and Responsibilities perlu adanya sebuah manajemen keamanan informasi yang gunanya untuk lebih mempermudah untuk mengelola jaminan informasi dan kerangka kerja agar lebih mudah untuk dipahami dan tepat digunakan atau diterapkan di seluruh perusahaan. Nah, untuk akuntabilitasnya itu juga perlu untuk diperjelas, baik di perusahaan maupun lokal, dan aktivitas jaminan perlu dikoordinasikan untuk memastikan bahwa telah dikelola secara efektif. Lalu, pada Organization and Responsibilities ini, bagaimana sih peran keamanan informasi dalam perusahaan? Nah, dalam sebuah organisasi perlu sumber daya yang dinominasikan yang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan masalah jaminan sehari-hari. Di organisasi yang lebih besar, kepala jaminan informasi, manajer keamanan informasi, atau kepala petugas keamanan informasi itu juga memiliki peran penuh di dalamnya. Namun, jika dalam organisasi kecil, peran ini digabungkan dengan tanggung jawab lainnya gitu. Nah, seorang manajer keamanan informasi perlu untuk memahami sebuah risiko keamanan informasi yang dihadapi oleh perusahaan. Informasi yang diperoleh dikomunikasikan kepada manajer senior agar pengamanan yang dilakukan itu sesuai. Nah, yang dilakukan oleh seorang keamanan informasi yakni yang pertama adalah mengkoordinasikan aktivitas jaminan informasi di seluruh perusahaan dan produk kebijakan keamanannya. Lalu yang kedua adalah berkomunikasi dengan pengguna dengan memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab jaminan informasi mengenai potensi ancaman terhadap perusahaan. Yang ketiga, memantau efektivitas pengaturan jaminan perusahaan. Yang keempat, melaporkan keefektifan. Dan yang kelima, memberikan nasihat kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah menciptakan budaya pertukaran informasi yang baik. Nah, lalu bagaimana sih penempatan dalam struktur perusahaan? Tidak ada aturan pasti mengenai peran harus ditempatkan secara spesifik. Bagaimana harus diatur dan apa ruang lingkupnya. Di beberapa perusahaan, jaminan informasi itu biasanya terletak di dalam area kepatuhan perusahaan, sedangkan di perusahaan lain didasarkan pada kelompok teknologi informasi. Fungsi jaminan biasanya mencakup tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan arahan, seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab Dewan Direktur? Dewan Direktur ini bertanggung jawab untuk melindungi jaminan aset informasi perusahaan dan bertanggung jawab secara formal. Peran ini tuh dilakukan oleh anggota dewan. Perlu memiliki pendukung keamanan untuk memastikan bahwa prioritas terpenuhi. Jika dukungan senior tidak tersedia, inisiatif jaminan mungkin akan gagal. Direktur perlu membuat sebuah kelompok kerja tingkat tinggi untuk mengkoordinasikan tingkat jaminan di seluruh organisasi. Nah, kelompok kerja ini disebut dengan forum keamanan yang terdiri dari pemangku kepentingan atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengaturan jaminan yang diterapkan. Nah, kelompok kerja ini harus bertemu secara teratur. Terdapat manajer keamanan informasi dan perwakilannya, dan satu atau lebih manajer lini bisnis. Nah, lalu mengenai tanggung jawab di seluruh organisasi. Nah, di sini tuh perlu adanya kerjasama tim untuk mencapai jaminan informasi yang baik. Oleh karena itu, tiap orang ini harus memiliki keahlian sesuai dengan yang diperlukan gitu. Senior perlu memberikan arahan dan pemahaman tentang akuntabilitas dan kegiatan sebuah perusahaan. Selain itu, agar tiap individu memiliki tanggung jawab dan paham peran dan fungsinya masing-masing di perusahaan,
Nah, setiap aset informasi dalam organisasi harus dikaitkan dengan pemilik informasi tersebut. Nah, persyaratan hukum yang merupakan persyaratan. Nah, kalau persyaratan hukum ini merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dengan mematuhi hukum yang dibuat, maka lembaga yang berkaitan, yakni lembaga penegak hukum, lembaga yang berkaitan dalam pembuatan persyaratan hukum, yakni adalah penegak hukum. Gitu. Lalu mengenai undang-undang privasi. Nah, undang-undang privasi ini mempengaruhi bagaimana informasi disimpan dan dikelola dalam perusahaan. Dan selanjutnya adalah persyaratan regulasi, yakni mengenai bagaimana suatu perusahaan harus beroperasi agar sesuai dengan standar tertentu. Nah, biasanya ini diberlakukan oleh Badan Perdagangan. Gitu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persyaratan hukum, peraturan, dan nasihat. Nah, untuk memungkinkan sebuah bisnis itu memiliki tanggung jawabnya, sebuah persyaratan ini perlu dipahami karena dapat mempengaruhi bagaimana jaminan informasi itu harus dikelola. Nah, persyaratan datang dari berbagai organisasi, entah dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan penasehat. Penyediaan nasihat dan keahlian keamanan informasi spesialis. Nah, jika sebuah perusahaan itu terlibat dalam fungsi keamanan, maka perlu memberikan nasihat dan keahlian informasi keamanan kepada spesialis seperti itu, dengan memberikan kesadaran mengenai tren industri, perubahan ancaman organisasi, tindakan pengendalian baru, analisis risiko, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan dan perkembangan teknologi terkini. Nah, sekarang bagaimana menciptakan budaya praktik keamanan informasi yang baik? Untuk mengembangkan budaya praktik keamanan informasi yang baik, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi semua orang yang memiliki akses ke informasi perusahaan. Jika senior perusahaan memberikan sponsor dan dukungannya, tentunya dukungan dan komitmen akan mengalir ke bawah melalui organisasi. Itu akan langsung berpengaruh juga kepada anggotanya, seperti itu. Kunci keberhasilannya adalah memastikan bahwa orang yang memiliki akses ke informasi itu mengetahui apa yang diharapkan oleh mereka. Selain itu, pendidikan dan kampanye kesadaran reguler merupakan hal penting dan dapat membantu untuk menciptakan budaya praktik penjaminan informasi yang baik. Nah, kita akan berlanjut kepada subbab yang kedua, yakni adalah Organizational Policy Standards and Procedures. Yakni adalah sebuah organisasi yang memiliki staf yang dapat menggunakan, memanipulasi, dan menafsirkan informasi untuk mengetahui aset informasi milik organisasi itu diakses dengan cara aman dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana sih untuk mengembangkan, menulis, dan mendapatkan komitmen terhadap kebijakan keamanan? Nah, satu orang senior ini bertanggung jawab untuk melindungi jaminan aset informasi organisasi dengan memastikan bahwa kontrol keamanan yang sesuai diterapkan di seluruh bisnis. Direktur harus mengambil sebuah tindakan jaminan yang diberlakukan untuk melindungi organisasi ke tingkat risiko yang dapat diterima. Nah, melibatkan manajemen senior ini dapat membantu proses tata kelola. Gitu. Nah, untuk mengembangkan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur operasi. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai kebijakan dulu ya. Jadi, kalau kebijakan itu merupakan sebuah pernyataan tingkat tinggi dari nilai, sasaran, ataupun sasaran di area tertentu dan pendekatan umum untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk kebijakan ini itu berlaku untuk beberapa waktu karena tidak disebutkan secara spesifiknya itu seperti apa. Nah, lalu standar. Standar ini merupakan sebuah kontrol yang dapat diukur agar lebih konsisten dalam melakukan sesuatu. Sifatnya ini perspektif daripada kebijakan. Gitu. Standar itu dapat berupa umum atau teknis, namun harus selalu berkaitan dengan subjek. Nah, lalu prosedur itu merupakan sebuah instruksi kerja rinci yang nantinya akan menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Nah, kebijakan, standar, dan prosedur ini wajib untuk dipatuhi dan harus realistis serta dapat dilaksanakan. Terlepas dari ini, setiap organisasi itu harus memiliki sebuah kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan ini adalah sebuah pernyataan strategis dari pendekatan organisasi terhadap jaminan dan menetapkan sikap organisasi tentang jaminan yang akan dilihat oleh semua orang. Nah, panduan rinci ini dalam kebijakan keamanan dapat ditemukan dalam standar seri ISO IEC 2700 dan standar praktik yang baik dari Information Security Forum. Gitu. Lalu
Keseimbangan antara pengendalian fisik, prosedural, dan teknis. Pengendalian fisik, prosedural, dan teknis ini dapat memberikan mekanisme keamanan yang sangat-sangat efektif. Namun, masing-masing itu memiliki keterbatasan. Pengendalian fisik yang dilakukan dapat memanfaatkan kebijakan dan prosedural formal. Perlu adanya keseimbangan di antara ketiga hal tersebut untuk mengelola yang terkait dengan aset informasi. Ketiga hal tersebut harus digunakan untuk melengkapi satu sama lain. Nah, selanjutnya ini adalah kode praktik pengguna akhir. Pengembangan kebijakan keamanan tingkat tinggi perlu didukung oleh kode praktik pengguna akhir. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima menunjukkan komitmen sebuah organisasi terhadap jaminan informasi. Kebijakan tersebut harus merinci apa yang diharapkan dari pengguna untuk melindungi sebuah aset. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima juga mencakup pernyataan umum perilaku di tempat kerja. Lalu konsekuensi pelanggaran kebijakan. Siapapun yang mengakses aset perlu untuk memahami dan mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dalam kebijakan, standar, dan prosedur. Kita akan berlanjut kepada subbab 3. Yang ketiga yakni Information Security Governance. Nah, peningkatan jumlah undang-undang dan peraturan ini mengharuskan manajemen senior itu memastikan bahwa kontrol yang memadai tersedia untuk melindungi aset informasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen senior perlu memahami status terkini dari pengendalian asuransi yang ada. Nah, review, evaluasi, dan revisi kebijakan keamanan. Nah, untuk memastikan bahwa semua kebijakan itu tersebut tetap terkini, relevan, dan efektif, itu harus ditinjau secara berkala. Proses tinjauan itu ditetapkan untuk memastikan bahwa tinjauan kebijakan dilakukan secara terorganisir dan tepat waktu. Jadwal peninjauan harus mengidentifikasi semua orang yang terlibat. Kajian tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan utama termasuk pihak eksternal apabila itu memungkinkan. Tinjauan itu harus fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau memicu kemungkinan amandemen. Nah, audit dan ulasan keamanan. Audit dan ulasan keamanan akan memberikan sebuah kemudahan dalam memahami seberapa baik segala sesuatunya bekerja dalam perusahaan dan memberikan informasi berharga kepada manajemen senior tentang jaminan lingkungan. Hal ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem informasinya sesuai dengan kebijakan, standar, dan kontrol keamanan yang ada. Akan lebih baik jika proses ini itu dilakukan oleh pihak independen untuk menghindari keberpihakan gitu. Nah, bagaimana kita untuk memeriksa kepatuhan dengan kebijakan keamanan? Pemeriksaan kepatuhan ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi apakah pengendalian itu masih memadai atau relevan. Selain itu, juga membantu mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran pengguna tentang tanggung jawab jaminan. Jika pemeriksaan ini tidak dilakukan, maka pengguna akan cenderung tidak memperhatikan atau mengabaikan. Nah, kita akan berlanjut ke poin keempat, yaitu Information Security Implementation. Program jaminan informasi ini memberikan pandangan bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan jaminannya. Hal ini akan membantu mengembangkan pemahaman bersama tentang risiko informasi. Nah, perencanaan untuk memastikan implementasi program yang efektif. Nah, kita akan membedah dulu apa sih perencanaan itu. Perencanaan yang baik itu merupakan sebuah dasar dari keberhasilan implementasi program jaminan informasi. Untuk memiliki kredibilitas ini, program implementasi ini harus realistis dan dapat dicapai. Sebuah program perlu adanya tinjauan yang disepakati dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Ketika melakukan perencanaan, perlu memahami status jaminan saat ini. Program keamanan informasi sebagai manfaat positif. Nah, mengelola risiko informasi dapat menstabilkan sistem informasi dan perlindungan yang lebih baik terhadap informasi sensitif. Prioritas jaminan selaras dengan prioritas perusahaan. Nah, arsitektur dan strategi keamanan. Nah, itu apa bedanya sih? Nah, untuk strategi keamanan informasi itu merupakan sebuah rencana jaminan dalam organisasi yang dilakukan menuju ke keadaan yang lebih baik di masa yang mendatang. Biasanya sebuah strategi itu akan mencakup periode waktu yang cukup lama untuk mendapatkan perubahan yang signifikan. Biasanya bisa berlangsung 3-5 tahun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat strategi keamanan.
yakni adalah kondisi jaminan saat ini, kondisi profil perusahaan, tren ancaman kerentanan, perkembangan dan perangkat keras dan lunak, persyaratan hukum, dan area penghematan biaya. Lalu kebutuhan apa saja sih untuk menghubungkan dengan perencanaan bisnis dan manajemen risiko serta proses audit? Nah, proses perencanaan dan implementasi jaminan informasi ini tidak boleh dilakukan secara terpisah atau dilakukan secara sendiri-sendiri ya. Karena program ini tuh perlu bekerja sama dengan organisasi yang lain. Proses manajemen risiko harus dapat memberikan kesadaran dan pemahaman tentang risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Keluarannya ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sikap. Nah, proses tata kelola akan mengidentifikasi di mana kontrol yang kurang memadai dan perbaikan yang perlu dilakukan bisa dilakukan melewati pelaporan pelanggaran jaminan. Selain itu, proses ini akan menentukan perubahan regulasi atau hukum persyaratan. Kita akan berlanjut ke poin kelima atau subbab yang kelima, yakni adalah security incident management. Penting sekali untuk memiliki rencana dalam menangani kemungkinan buruk yang akan terjadi. Karena jika menerapkan solusi setelah terjadi, itu jarang sekali keefektifannya. Karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana insiden keamanan akan terjadi, meskipun itu kita sudah berhati-hati. Nah, pelaporan. Nah, pada security incident management ini ada pelaporan, catatan, dan manajemen insiden keamanan. Ini memiliki sebuah rencana tanggap insiden jauh lebih baik dibandingkan mendapatkan solusi setelah instan. Prioritas utama yakni perlu memastikan semua orang mengenali sebuah insiden dan kepada siapa akan melaporkannya. Terdapat 5 fase dalam pengelolaan insiden, yakni adalah pelaporan, investigasi, penilaian, tindakan korektif, dan review. Gitu. Lalu bagaimana prosedur dan tim penanggulangan prosedur? Nah, tim incident response team atau tim penanggulangan prosedur ini perlu dibuat sebelumnya, yang anggotanya itu berisi dari berbagai bagian bisnis, yang nantinya mereka akan diberi pengarahan dan persiapan yang tepat. Nah, tugasnya adalah mengamati dan mencatat segala kejadian secara mendetail di buku catatan yang nantinya akan dijadikan sebuah referensi. Perlunya tautan ke sistem manajemen insiden perusahaan. Nah, perlu adanya fungsi terpusat dengan akses ke sumber daya dan keahlian untuk membantu menangani insiden. Proses untuk melibatkan penegak hukum. Terkadang itu kita perlu untuk melibatkan penegak hukum dalam menanggapi suatu insiden. Nah, organisasi ini disarankan untuk mengambil nasihat hukum sesuai dari internal atau sumber eksternal. Berlanjut ke poin yang terakhir, yakni adalah legal framework. Jadi, yakni adalah mencakup framework yang luas dari implikasi jaminan pada kepatuhan persyaratan hukum yang mempengaruhi bisnis hingga undang-undang secara berlangsung. Nah, legal framework ini dilatar belakangi oleh peraturan perundang-undangan yang terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan kehidupan modern yang mencerminkan nilai budaya di tiap negara. Negara federal biasanya memiliki beberapa tingkatan hukum. Nah, setiap negara ini harus memasukkan undang-undang yang dimiliki ke sistem hukum sendiri. Nah, untuk perlindungan data pribadinya bagaimana? Adanya undang-undang privasi, ada kok undang-undang privasi untuk melindungi hak-hak individu. Sebuah organisasi ini perlu menyadari batasan hukum yang berlaku. Lalu masalah ketenagakerjaan dan hak karyawan. Nah, setiap karyawan memiliki hak untuk mengetahui skala pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Konsep umum penyalahgunaan komputer. Undang-undang mengenai kejahatan komputer banyak dibuat. Perkembangan teknologi telah memungkinkan adanya eksploitasi perangkat komputerasi dalam kegiatan mereka. Nah, legislasi ini dibuat untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan dengan komputer. Nah, persyaratan untuk penyimpanan catatan. Nah, catatan ini perlu disimpan untuk tujuan hukum atau peraturan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen disimpan dalam berbagai jenis dokumen dan undang-undang. Nah, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini merupakan sebuah hak hukum yang melindungi karya kreatif. Hampir setiap negara memiliki undang-undang tersebut. Awalnya, undang-undang hak cipta ini dibuat untuk melindungi karya aslinya. Hak cipta akan dikaitkan dengan karya apabila sudah dipublikasikan dan dianggap asli. Pengamanan kontrak. Pastikan untuk menerapkan kontrol untuk melindungi aset informasi perusahaan. Jenis pengamanan yang diperlukan berbeda tergantung pada jenis layanan yang disediakan dan sensitif data perusahaan. Pengumpulan bukti bisa diterima. Nah, ada beberapa hal yang harus pengumpulan bukti bisa diterima,
itu karena ada beberapa hal yang harus diikuti ketika mengumpulkan bukti yang nantinya akan digunakan di pengadilan. Apabila tidak diikuti, tentu saja tidak akan diterima. Mengamankan tanda digital. Nah, tanda digital ini adalah bentuk tanda tangan elektronik untuk mengatasi apabila adanya suatu tindakan kriminal seperti penipuan, seperti itu. Lalu pembatasan pembelian, penggunaan, dan pergerakan teknologi kriptografi. Nah, kriptografi ini merupakan sebuah alat yang mampu melindungi privasi atau informasi rahasia baik bisnis, pemerintah, penjahat, dan individu. Nah, undang-undang kriptografi itu sangat bervariasi satu negara ke negara yang lain. Nah, ini poin selanjutnya, subtop yang terakhir, yaitu adalah security standards and procedures. Nah, standar ini sangat memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari. Standar diproduksi oleh badan standar yang diakui. Nah, untuk yang pertama, standar nasional dan internasional. Banyak standar yang berlaku untuk jaminan informasi. Standar diterapkan pada suatu perusahaan yang tergantung pada jumlah faktornya. Sebagian standar diproduksi oleh organisasi nirlaba. Lalu sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi. Untuk mendapatkan sistem sertifikasi jaminan informasi menunjukkan kontrol jaminan yang baik telah diterapkan. Nah, sertifikasi dapat diterapkan di seluruh perusahaan atau serangkaian proses tertentu dalam organisasi. ISO menjalankan sertifikasi sesuai dengan standarnya. Sertifikasi produk dengan standar yang diakui. Nah, sebelum diterjunkan ke pasar, produk perlu dilakukan sertifikasi dan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan keselamatan dan peraturan lainnya. Dan yang terakhir yakni adalah kesadaran dan standar teknis utama, yakni adalah The Internet Engineering Task Force, yakni merupakan sebuah komunitas internasional terbesar yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet. Standar yang dihasilkan dikenal dengan Request for Comments atau RFC. Nah, cukup sekian review mengenai bab 3. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.